Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bebas. Kali ini saya akan membuat tutorial lagi, yaitu cara sigil off buku pelaut dan syarat-syarat apa saja yang harus kita lengkapi guna untuk sigil off buku pelaut kita. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu jenis sigil pada buku pelaut kita. Kita masuk ke lembaran tengah, yaitu bagian penyijilan, mastering. Di sini bisa dilihat buku pelaut saya. Di sini sudah tertulis online, dan adapun ciri-cirinya bisa kita lihat tulisannya di sini. Hasilnya dari cetakan ya, cetakan komputer. Ini menandakan bahwa ketika di sigil on dia sudah secara online, jadi otomatis kita untuk sigil off-nya secara online pula. Kemudian adapun syarat-syaratnya, untuk sigil online ini harus ada tanda tangan ini sigil on dari Sabandar ya utamanya. Kemudian yang kedua itu ada kolom syaratnya, itu harus ada tanda tangan nahkoda, kemudian ada stempelnya. Kemudian barulah ditandatangani atau distempel di sah bandar tempat kita sigil off nantinya ya. Ini buku pelaut saya sudah disigil off secara online ya. Oke. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu jenis sigil online, sigil onnya secara offline atau manual. Bisa dilihat dari buku pelaut ini dilakukan sigil on secara manual karena di pertama-tama tidak ada tertulis online. Kemudian yang kedua, tulisannya ini masih tulis tangan ya, bisa dilihat. Kemudian syaratnya sama, untuk sigil off harus ada tanda tangan kapten atau nahkoda kemudian stempelnya ya. Oke, adapun syarat-syarat untuk sigil on yang secara online kemudian kita sigil off secara online pula, ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, harus ada surat keterangan dari agen ya, seperti pada gambar. Ini adalah surat keterangan dari agen yang kita minta terlebih dahulu. Setelah kita minta, misalnya kita minta tanggal 5, kemudian jadwalnya nanti akan ada 2 hari sebelumnya, seperti bisa dilihat pada gambar. Ini ada tanggal 7 Juli 2023 ya, 2 hari setelah pendaftaran. Kemudian kita harus tentukan lokasinya di mana kita akan sigil off. Di sini ada saya pilih kantor Kesah Bandaran Utama Makassar ya. Oke, kemudian untuk kelengkapan berkasnya kita bisa lihat jenis dokumennya. Yang pertama itu adalah buku pelaut asli. Seperti video yang sebelumnya itu, harus ada tanda tangan kapten terlebih dahulu kemudian stempelnya ya. Kemudian yang kedua, harus ada surat pengantar dari perusahaan. Contohnya bisa kita lihat pada gambar. Oke, ini dia contoh surat pengantar, bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, yang kita harus sediakan adalah daftar crew list. Ini dia kru-kru yang ada di kapal kita sebelumnya ya, kita harus lampirkan seperti pada gambar. Oke, ini dia contohnya daftar crew list di kapal kita. Selanjutnya yang kita sediakan adalah surat keterangan kesehatan bila ada dari dokter atau rumah sakit yang direkomendasikan. Ini contohnya banyak, kita minta surat kesehatan saja dari misalkan yang terrekomendasi itu seperti di PIP atau dimanapun itu. Kemudian kalau jika tidak ada, kita bisa lampirkan kartu vaksin ketiga kita. Oke. Selanjutnya saya lupa, ini ada nomor 5, perjanjian kerja laut yang berlaku. Fotokopi perjanjian kerja laut yang berlaku ya. Ini kita dapat setelah kita sigil on buku pelaut kita. Biasanya agen memberikan perjanjian kerja laut ini. Jangan lupa kalian minta ya, jika pertama kita naik kapal kita harus minta perjanjian kerja laut ini di agen. Saya lupa lampirkan karena saya sudah kumpul berkasnya. Kalian bisa lihat contohnya ada di Google banyak ya. Oke. Selanjutnya saya lupa, ada lagi sebenarnya yang keenam, kalian harus lampirkan surat mutasi on dan off. Yang ini kita bisa dapat dari perusahaan tempat kita bekerja ya. Jadi kita bisa minta di HRD perusahaan kapal yang kita naiki. Oke, kita bisa lihat contohnya, nanti saya bisa lampirkan seperti ini. Ini dia contoh surat keterangan mutasi naik kita, dan ini contoh surat mutasi turun kita. Ketika kita turun kita minta ini ya, perusahaan. Oke, itu dia syarat-syarat untuk penyijilan secara online. Adapun yang secara offline,
kita tidak harus menyampirkan seperti pada gambar ini, kita tidak harus minta di agen, tidak usah. Kemudian untuk surat keterangan dari perusahaan juga tidak usah. Jadi cuma itu perbedaannya, yang kita hilangkan cuma surat permohonan dari agen dan surat keterangan dari perusahaan, itu tidak perlu. Sisanya sama syaratnya.